Shalom, selamat pagi pendengar Fresh Juice. Bertemu kembali pada Daily Fresh Juice spesial OMK hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Saya Feli dari Mojokerto, Jawa Timur. Bacaan dan renungan hari ini dibawakan oleh Kak Franciscus Erwin dari Bungo, Jambi, yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Suster, Bapak Ibu, rekan muda penikmat Fresh Juice yang terkasih. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali di tahun 2024 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berlimpah berkat. Amin. Perikop Injil hari ini berjudul Pengakuan Petrus. Dikisahkan Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah dirinya di mata orang-orang. Berbagai jawaban muncul dari para murid. Lalu Yesus bertanya lagi, menurut para murid, siapakah dia? Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus dipuji oleh Yesus sebab benarlah jawabnya itu. Lalu Yesus memberikan mandat kepada Petrus sebagai paus pertama untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita coba mengingat kembali tentang sosok Petrus. Petrus adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus. Ia dan saudaranya Andreas sedang menjala ikan ketika Yesus menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikutinya. Kita juga ingat ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus hampir tenggelam saat ingin menghampiri Yesus karena goyah imannya. Lalu Yesus menyelamatkan Petrus dan menegurnya karena kurang percaya. Dan tentu kita ingat saat Petrus menyangkal Yesus sebelum Yesus disalib.
Masih banyak kisah lain tentang Petrus yang dapat kita temukan dalam kitab suci. Petrus adalah manusia biasa sama seperti kita. Dalam perjalanannya sebagai murid, tak jarang Yesus menegurnya. Bahkan, dalam perikop selanjutnya, Yesus dengan keras menegur Petrus karena pernyataannya disebut Yesus menjadi batu sandungan dalam menggenapi karya penebusan. Dengan semua sifat manusiawi Petrus, ia dipilih Yesus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, yakni gerejanya di dunia ini. Lalu, mengapa Petrus yang dipilih oleh Yesus untuk menjalankan tugas yang sangat mulia ini? Karena Petruslah yang sangat mengenal pribadi Yesus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Pengenalan yang begitu dalam muncul melalui proses pengalaman kebersamaan, kesetiaan, dan bimbingan Roh Kudus. Sekarang menjadi refleksi bagi kita semua. Sebagai pengikut Kristus, sedalam apa kita mengenal Yesus? Tentu kita masing-masing memiliki pengalaman hidup yang membuat kita semakin mengenal Yesus. Mungkin pengalaman saat kita sakit, cemas, kecewa, dan dalam bahaya. Atau mungkin dalam pengalaman saat kita sukses mencapai tujuan, kelancaran dalam studi dan pekerjaan, pelayanan kepada sesama, keharmonisan di tengah keluarga, dan seterusnya. Sebagai pribadi yang unik, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita tentu juga berbeda-beda. Sebagai pelajar, kita bertugas untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai pekerja, kita punya job desk yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Di dalam komunitas, jadilah anggota yang berdampak dengan sumbang saran, tenaga, dan waktu. Sebagai pejabat, kita harus bijak dalam membuat keputusan. Sebagai orang tua, kita telah berjanji dan wajib mendidik anak dengan ajaran Katolik. Masing-masing kita memegang kunci. Penggunaannya berpengaruh kepada hidup kita dan juga hidup orang lain. Jangan sampai kunci yang kita pegang malah digunakan dengan tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Kunci berguna untuk membuka dan juga untuk menutup. Gunakanlah kunci kita untuk membuka saluran berkat bagi orang di sekitar kita, berbagi kebahagiaan dan kepedulian. Gunakanlah kunci kita untuk menutup segala kebencian, fitnah, kemalasan, kesombongan, dan keserakahan. Akhirnya, marilah kita meneladan Santo Petrus yang siap sedia dan setia sampai akhir menjalankan amanat dari Sang Penebus. Semoga kita dimampukan untuk semua hal baik yang kita upayakan saat ini hingga akhir nanti. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Terima kasih Kak Frans untuk renungannya. Sahabat Fresh Juice, mari kita meneladan Santo Petrus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.